Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk terlebih dahulu dan kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu, merendahkan diri kami. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Buka hati, pikiran kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dan biarlah Tuhan berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasan yang ada. Biarlah firman-Mu yang tidak terbatas, tidak terhalangi oleh kondisi hamba-Mu yang terbatas. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sungguh hari ini menjadi sebuah hari yang indah bagi setiap kita untuk kita mengerti kembali akan anugerah Tuhan, terutama di dalam kita memasuki bulan Juni ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema yaitu disiplin penderitaan. Yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya rindu kita untuk bersama-sama membacakan dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka Alkitab dan saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan juga 11 buat kita semua. Ibrani 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai penderitaan adalah sebuah topik yang ramai dibicarakan, terutama di dalam masa-masa seperti ini yaitu pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami suatu hal yang begitu besar dalam kehidupan kita oleh karena virus ini. Kita mengalami suatu mungkin dilema di dalam perekonomian kita dan juga berbagai macam hal-hal yang kita perlu pikirkan untuk kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Banyak mungkin usaha yang mulai berpikir mau bagaimana melanjutkannya dan juga berbagai macam hal yang ada sehingga pandemi ini sungguh kita merasakan bahwa penderitaan itu begitu dekat dengan kita dan kita alami dengan sungguh di dalam kehidupan kita pada masa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia mengatakan bahwa penderitaan itu mungkin menjadi salah satu akibat daripada dosa. Penderitaan itu menjadi seakan-akan penghukuman dari Tuhan. Apakah itu menjadi suatu hal yang benar? Saya rasa tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa penderitaan itu, apalagi yang di tengah-tengah sekarang ini pandemi itu menjadi sebuah penghukuman dari Tuhan. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu tega membiarkan segala penderitaan ini terjadi. Apalagi ditambah dengan faktor bahwa ini adalah penghukuman dari Tuhan. Dan juga tidak semuanya mengalami ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Sehingga menyebabkan banyak orang yang mungkin meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan ini. Seakan-akan melihat bahwa Tuhan begitu jahat membiarkan semua ini terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat sisi lain daripada penderitaan ini. Saya ingin mengajak kita melihat bahwa penderitaan menjadi salah satu bentuk disiplin yang Tuhan pakai untuk mendidik dan membentuk kita di dalam karakter kekudusan hingga mencapai pertumbuhan iman kepada Tuhan. Penderitaan menjadi salah satu bentuk disiplin yang Tuhan pakai untuk mendidik kita dan membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hal inilah yang menjadi sebuah hal yang kita akan sama-sama renungkan. Mungkin terasa sangat klise sekali. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa memang Tuhan sedang mendidik kita dan membentuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama menyelidiki Ibrani 12 ini. Surat Ibrani itu adalah sebuah surat yang sangat unik dan sangat menarik. Kenapa? Karena surat Ibrani itu dituliskan kepada orang percaya Ibrani yang berada di Roma. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja, tapi waktu penulisannya itu ditulis sekitar 60-70 tahun setelah Tuhan Yesus dilahirkan. Dan juga itu pada waktu Kekaisaran Nero sedang berjaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa Kaisar Nero itu adalah kaisar yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Sehingga dia melakukan berbagai macam persekusi, berbagai macam hal-hal yang mengancam, memburu orang-orang Kristen untuk dibunuh. Sehingga kondisi jemaat pada saat itu yang berada di Roma, orang-orang percaya pada saat itu sungguh berada di dalam tengah-tengah ancaman yang begitu menakutkan. Mereka seakan-akan diteror dengan kematian yang di depan mata mereka yang siap menghampiri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada orang-orang seperti inilah firman Tuhan berkata kepada mereka, memberikan kepada mereka suatu pengharapan kepada mereka. Di dalam Ibrani 12 ini kita harus melihat terlebih dahulu di dalam perikop sebelumnya, yaitu Ibrani 11. Ibrani 11 itu menceritakan mengenai saksi-saksi iman, yaitu para tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bagaimana mereka berjalan dengan iman, taat akan apa yang Tuhan panggil mereka, walaupun mereka tidak tahu apa yang ada di depan. Walaupun mereka harus menghadapi kematian, walaupun mereka harus menghadapi ancaman, tekanan, mereka tetap maju dari iman mereka. Sehingga ketika kita membahas Ibrani 12 ini, kita melihat kalimat pertamanya itu dimulai di dalam ayat pertamanya itu menggunakan kalimat karena kita mempunyai. Jadi ini merupakan suatu lanjutan dari Ibrani 11 dan kemudian dilanjutkan di dalam Ibrani 12. Dan Ibrani 12 itu dimulai dengan penjelasan bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan iman di dalam kehidupan mereka. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita akan sama-sama lihat dan sama-sama akan pelajari di dalam hari ini. Saya bagi menjadi 3 poin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah disiplin itu terjadi karena kita itu adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua lazimnya, orang tua itu akan berusaha mendidik anak itu dengan sebaik mungkin. Yaitu anak mereka, anak dari orang tua tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah melihat suatu fenomena bahwa orang tua A memiliki anak A. Kemudian ada orang tua B yang melakukan didikan atau ajaran kepada anak A. Dan tidak melakukan ajaran kepada anak dari mereka yaitu anak B. Suatu hal yang tidak lazim kalau kita melihat ada orang tua yang mungkin melakukan teguran, didikan secara keras seperti layaknya anaknya. Padahal itu bukan anak daripada orang tua itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian melihat akan poin pertama ini, disiplin itu terjadi karena kita adalah anak-anak Allah. Dan inilah yang berusaha dituliskan oleh penulis dari surat Ibrani ini di dalam mengawali semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kita bisa melihat bagaimana itu merupakan suatu nasihat yang sangat menarik. Dituliskan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan suatu nasihat yang sangat mirip dengan Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kita melihat bahwa didikan Tuhan menjadi sebuah hal yang sangat penting, dan Tuhan itu punya objek, yaitu adalah anak yang dikasihinya atau orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu untuk memahami kata didikan, menghajar, itu menggunakan satu kata yang sama, menggunakan kata Yunani itu paideia. Yang berarti itu adalah suatu bentuk pelatihan, instruksi, dan disiplin dari seorang anak menjadi dewasa. Jadi kata mendidik, menghajar, itu tuh menjadi sebuah bagian, menjadi sebuah bentuk dari instruksi, ajaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu, konteks daripada kehidupan pada saat itu, ayahlah yang mengambil sebuah tanggung jawab untuk melakukan hal ini. Mendidik anak tersebut menjadi dewasa. Dan ini menjadi suatu hal yang penting, bahwa hal itu dilakukan supaya mereka itu bertumbuh semakin dewasa. Dan itu dilakukan kepada anaknya, anak dari darah dagingnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami bagian ini lagi, kita melihat bagaimana kata anak itu bukanlah sebuah kata anak yang singular, atau dalam pengertian itu bukan pribadi. Tetapi ketika kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat yang pada saat itu berada di Roma, maka kata anak ini melambangkan adalah komunitas orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi sebuah bagian dari komunitas orang Kristen. Komunitas orang Kristen itu dianggap sebagai anak Tuhan yang dikasihi. Dan kondisi mereka di dalam tekanan, di dalam penderitaan, itu menjadi sarana pembentukan Tuhan pada saat itu. Kita harus mengerti terlebih dahulu akan kedua kata ini, kata anak dan juga kata didikan ini, untuk kita mengerti secara keseluruhan dari apa yang saya akan beritakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat akan makna dan kita melihat akan semua ini, kemudian penulis Ibrani itu tidak hanya berhenti sampai pada nasihat itu saja, tapi dia berusaha menjelaskan bahwa menjadi sebuah pertanyaan. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dalam pengertian, di manakah ada seorang anak itu yang tidak terluput daripada didikan seorang ayah? Ini adalah pertanyaan retoris yang sesungguhnya jawabannya tidak mungkin ada orang atau anak itu yang lewat atau dibiarkan begitu saja, tidak menerima didikan, tidak menerima ajaran daripada seorang ayahnya. Kalau ayahnya begitu mengasihi anaknya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu diajak Tuhan untuk melihat bagian ini lebih dalam dengan melihat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-8 dalam surat Ibrani yang ke-12 ini. Dituliskan demikian, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih maksudnya daripada bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang? Mungkin kita merasa bahwa apa ini maksudnya? Apa ya maksudnya?
Bapak Ibu Saudara sekalian, kata daripada bukanlah anak tetapi anak-anak gampang ini lebih enak dilihat di dalam versi bahasa Inggrisnya dan juga bahasa Indonesianya. Saya mengambil dua terjemahan yang bagi saya cukup bisa membuat kita berpikir apa sih maksudnya dari bagian ini. Dari bahasa Indonesia masa kini dituliskan bahwa kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Atau dalam terjemahan English Standard Version, ESV menuliskan bahwa you are illegitimate children and not sons. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi suatu hal yang menarik bahwa kata yang dipakai itu adalah illegitimate, atau dalam pengertian itu adalah anak-anak yang bukan berasal daripada anak kandung itu sendiri. Jadi pengertiannya adalah anak-anak tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan dari budak atau maaf kata dari pelacur. Maka mereka itu bukanlah anak-anak yang sah. Mereka itu bukanlah anak darah daging daripada orang tua yang melahirkan, atau juga bukan dari orang tua perkawinan yang sah. Maka anak-anak seperti inilah yang memang mereka itu akan terluput daripada didikan. Maka mengerti akan hal ini, melihat akan terjemahan ini, kita tuh bisa mengerti suatu hal yang sangat menarik, mengerti suatu hal yang sangat indah. Bahwa kita itu bukanlah anak-anak yang tidak dianggap oleh Tuhan. Tapi kita tuh adalah anak-anak yang memang diperhatikan Tuhan. Anak-anak yang sungguh-sungguh memiliki suatu status yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dan bukan anak-anak sembarangan seperti yang dituliskan di dalam Ibrani 12 ayat 8 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melihat akan kontras ini antara kita atau komunitas orang percaya sebagai anak Tuhan dan juga perbandingan dengan anak-anak yang tidak sah atau anak-anak yang tidak mendapatkan didikan. Maka ketika kita melihat akan makna daripada didikan Allah terhadap setiap kita, ini menjadi suatu hal yang indah. Bahwa Bapa melakukan didikan dan disiplin itu menjadi suatu luapan cinta Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan. Disiplin itu menjadi sebuah hal yang spesial karena itu menjadi luapan rasa cinta dari seorang bapa kepada anak yang di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat akan penderitaan, ketika kita melihat akan disiplin, kita itu merasa terbuai. Dan kita tuh lupa bahwa Allah itu melakukan semuanya itu karena Dia itu mencintai kita. Kita lupa bahwa Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak Dia. Kita lupa bahwa Allah itu mengasihi kita sehingga Dia tuh harus melakukan disiplin tertentu untuk membentuk kita dan mendidik kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh merasa bahwa disiplin itu tuh sangat menyakitkan. Sangat tidak enak. Dengan melihat hal itu, maka seakan-akan kita tuh menutup mata kita. Melihat akan kasih Tuhan, melebihi daripada penderitaan dan juga rasa sakit yang kita harus tanggung karena disiplin itu sendiri. Dan pada akhirnya kita itu bertanya. Dan saya itu merasa bahwa kita itu seakan-akan tidak mau untuk didisiplin oleh Tuhan. Karena kita tuh tidak bisa melihat, tidak bisa memandang akan kasih Allah. Sehingga kita melupakan hal yang berikutnya. Yaitu adalah disiplin. Disiplin itu adalah sarana pembentukan Bapa di dalam proses pengudusannya. Disiplin itu melalui penderitaan adalah sarana pembentukan Bapa di dalam proses pengudusannya. Kita tuh merasa bahwa harusnya tuh disiplin itu menjadi suatu hal yang menyenangkan mungkin, menjadi suatu hal yang enak,
Suatu hal yang membuat kita itu ya tidak merasa diganggu lah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami, membaca keseluruhan daripada Ibrani 12 ini, kita tahu bahwa disiplin itu tidak ada yang enak. Kita bisa melihat bagaimana ada berupa sesahan, hajaran, dan ganjaran yang kita bisa lihat berulang-ulang. Dituliskan, berulang-ulang dikatakan. Menunjukkan bahwa disiplin itu memang bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Disiplin itu adalah menjadi suatu hal yang tidak enak, mengganggu kenyamanan kita. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah sarana pembentukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita berusaha membandingkan disiplin itu dengan apa yang kita rasakan ketika kita di rumah bersama dengan ayah yang mungkin mendisiplin kita dengan tidak begitu enaknya. Sehingga itu juga mengaburkan kita akan disiplin yang dilakukan Bapa, yaitu Allah kita kepada setiap kita. Kita lupa akan tujuan daripada penderitaan itu sesungguhnya adalah menjadi pembentukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-10. Dituliskan bahwa tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita lupa melihat dengan dalam. Penderitaan itu bukan hanya berbicara mengenai rasa sakit, penderitaan, rasa yang tidak enak, tidak nyaman. Tapi itu menjadi pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang dianggap Bapa sebagai anak-anak. Sesungguhnya kita merasa bahwa mungkin kita itu sudah mencapai kedewasaan tertentu. Tetapi Tuhan tetap berusaha membentuk kita. Mengajarkan kita, mendisiplin kita melalui penderitaan yang Tuhan izinkan kita jalani. Bapak Ibu Saudara sekalian, disiplin itu menjadi hal yang penting bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Karena itu menjadi sarana pembentukan Tuhan. Karena kita itu belum dianggap dewasa. Mungkin ada hal-hal karakter dalam diri kita yang mungkin memang Tuhan ingin bentuk kita. Dan Tuhan ingin mengajarkan kita. Mungkin kita rasa itu nyaman, oke saja, fine saja dengan karakter yang kita ada. Tapi nyatanya Tuhan berintervensi, membentuk kita, mengajarkan kita, dan mendisiplin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembentukan inilah atau disiplin melalui penderitaan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi suatu hal yang begitu indah. Bahwa di dalam ayat yang kedua kita bisa melihat bagaimana dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kemudian ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ketika berjalan menuju salib, Dia rela menderita bagi setiap kita. Karena Dia tahu hanya itu satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk kita bisa bersama-sama merasakan akan kasih Allah. Merasakan akan status yang baru, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Dan ini menjadi sebuah hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahwa jangan kita putus asa. Jangan kita tawar hati terhadap setiap hal yang Tuhan mungkin bentuk kita. Karena apa? Karena Tuhan saja tekun memikul salib. Menanggung setiap bantahan-bantahan yang ada. Tapi Dia tahu bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa. Dia tekun menjalani salib itu. Berjalan menuju Golgota. Dan mati untuk setiap kita.
Penderitaan yang kita sekarang jalani itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan ingin kita belajar Dia, memandang kepada Dia, supaya kita jangan tawar hati, supaya kita jangan takut ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami disiplin dari Tuhan. Kita tahu itu semua dari Tuhan, dan itu pembentukan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat akan bagian firman Tuhan ini, disiplin penderitaan ini, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar menjalani setiap disiplin melalui penderitaan dengan pemahaman akan Tuhan yang benar. Saya sudah jelaskan tadi di awal, bagaimana ketika kita melihat penderitaan itu begitu berat kita tanggung, ketika kita melihat disiplin Tuhan itu begitu menyakitkan bagi setiap kita, kita merasa dan kita menuduh Tuhan, mengapa Engkau begitu jahat membiarkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan orang-orang yang dikasihi saya meninggalkan saya? Mengapa Engkau harus menghancurkan ekonomi saya sehingga saya harus di dalam kondisi yang terpuruk saat ini? Kita merasa Tuhan Engkau begitu jahat. Dan Engkau begitu tega di dalam kehidupan manusia. Kita lupa memahami Tuhan dengan yang benar. Sehingga kita terbuai dengan segala sesuatu yang ada. Sehingga kita terlena. Dan kita tidak bisa melihat akan apa yang Tuhan ingin sedang bentuk. Kita memandang penderitaan, disiplin itu dengan kacamata manusia yang berdosa. Dan kita lupa menggunakan kacamata Tuhan untuk melihat, hai anakku, aku sedang mendidik engkau. Tetaplah memandang kepadaku. Aku sedang membentuk engkau. Bertahanlah. Karena aku baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali banyak orang yang oleh karena penderitaan atau karena disiplin Tuhan, meninggalkan Tuhan karena merasa pahitnya pengenalan mereka dan pemahaman mereka akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sungguh-sungguh melihat, mempelajari firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita memahami bahwa Bapa memberikan disiplin kepada kita sebagai bentuk kita belajar di dalam kekudusan, berproses di dalam kedewasaan. Apakah Tuhan jahat melakukan disiplin itu untuk kebaikan kita? Saya rasa tidak. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, dan Tuhan punya kehendak yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita harus belajar memahami dan mengenal Tuhan yang benar, tetapi kita juga harus membuka dan rela hati dibentuk Tuhan melalui penderitaan, sehingga kita bisa bertumbuh dalam rohani dan iman kita kepada Tuhan. Kerelaan hati untuk membuka diri dan membuka hati kita melalui pembentukan Tuhan, melalui penderitaan ini, menjadi suatu hal yang memang tidak mudah. Kadang kita begitu digelapkan akan penderitaan yang ada, sehingga kita merasa, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Tapi biarlah ketika kita mengetahui bahwa ini adalah sarana pembentukan Tuhan, kita harus melihat apa yang Tuhan ingin bentuk di dalam diri kita. Karakter kita, apa yang Tuhan mau bentuk.
Mungkin di dalam kehidupan sebelum pandemi, kehidupan kita mungkin kita rasa fine-fine aja. Di dalam kesibukan kita rasa ya Tuhan kita abaikan begitu saja. Atau mungkin kita rasa ya kita gak butuh Tuhan. Segala hal yang ada yang sudah saya jalani, kenyamanan, keuangan, dan juga berbagai macam zona nyaman yang ada, kita rasa ya kita gak perlu lagi. Tetapi karena pandemi dan juga karena hal-hal yang terjadi saat ini, melululantahkan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembentukan Tuhan bisa terjadi kalau memang kita membuka hati kita, merelakan hati kita dibentuk Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam rohani dan iman kita kepada Tuhan. Jika kita tidak membuka hati kita, maka bagaimana Tuhan rindu membentuk kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah salah di dalam mendidik setiap kita. Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan itu punya hal-hal yang tidak bisa kita selami di dalam pertanyaan-pertanyaan kita tentang Allah. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh kita merendahkan diri kita, melihat akan kedalaman hati kita, melihat akan apa yang semua terjadi saat ini, sebagai sarana pembentukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Penderitaan, sakit hati, rasa pahit karena didikan atau karena situasi dan kondisi yang ada. Adakah kita melihat melampaui rasa sakit itu? Melampaui penderitaan itu. Dengan kita tahu bahwa semua ini adalah pembentukan Tuhan. Cara Tuhan mendidik kita, anak-anaknya yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kepada Dia. Dia tidak pernah salah dalam mendidik setiap kita. Dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Dan kita hanya perlu percaya kepada Dia. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blinds us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found
the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa bahwa segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami itu adalah penghukuman dari Tuhan. Seringkali kami memahami Tuhan dengan salah. Seringkali kami merasa apa yang kami jalani saat ini, apa yang kami derita saat ini, itu adalah karena kesalahan kami. Dan kami melihat itu begitu dalamnya sehingga kami lupa melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin hidup kami sama seperti lagu yang tadi. Ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata yang benar, dengan manusia berdosaan kami. Tapi kami hanya perlu percaya kepada Tuhan, memegang Engkau. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah salah. Engkau mendidik kami sesuai dengan kehendak-Mu untuk kedewasaan iman kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan bentuk, dan Tuhan ajarkan kami untuk memiliki kerelaan hati dibentuk oleh Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.